Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Furqan Amroni, NIM 192111051. Saya akan menjelaskan tentang dalalah. Dalalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalatan, bentuk massa dari kata dalla yadullu yang berarti menunjukkan. Makna dalalah atau ad-dalalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul atau yang ditunjuk. Sedangkan kata sesuatu yang disebutkan kedua disebut dalil yang menjadi petunjuk. Sedangkan secara istilah, dalalah adalah suatu pengertian yang ditunjuki oleh lafaz. Dalalah didefinisikan sebagai penunjukan suatu lafaz nas kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas. Dalalah dibagi menjadi dua, yaitu dalalah lafziyah dan dalalah ghairu lafziyah, atau bisa disebut juga dalalah dalalah wadihah dan dalalah ghairu wadihah. Dalalah lafziyah atau wadihah merupakan dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya. Sedangkan dalalah ghairu lafziyah sebaliknya, yaitu dalalah yang tidak ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya. Kemudian dalalah lafziyah ditinjau dari kejelasan arti terdapat dibagi menjadi 4, yaitu zahir, nas, kemudian mufassar, dan yang keempat adalah muhkam atau yang paling jelas. Zahir secara bahasa adalah lafaz yang dipahami maknanya secara langsung tanpa ada kesamaran, atau suatu lafaz yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan qarinah atau keterangan untuk menafsirkannya, atau menjelaskan maksudnya. Zahir dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan bunyi lafaznya saja. Sedangkan secara istilah zahir adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu dengan rumusan lafaz itu sendiri tanpa menunggu qarinah yang ada di luar lafaz. Namun zahir ini mempunyai kemungkinan ditaksis, ditakwil, dan dinas. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan zahir adalah lafaz yang dengan sighah sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahaman kepada lafaz lain. Tetapi bukan maksud itu yang dituju dalam ungkapan, serta ada kemungkinan untuk ditakwilan. Contohnya seperti firman Allah, wa ahallallahul bai' wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, petunjuk atau dalalah di sini itu sudah sangat jelas, yaitu mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba. Petunjuk tersebut diambil dari lafaz itu sendiri tanpa memerlukan qarinah lain. Kedua, lafaz al-bai' dan riba merupakan lafaz am atau umum yang memungkinkan untuk ditaksis. Kedudukan lafaz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menasakhnya. Kemudian yang kedua adalah nas. Nas menurut bahasa adalah raf'ul say' atau munculnya sesuatu yang tampak. Secara istilah, nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas, yang diambil menurut alur pembicaraannya. Namun ia mempunyai kemungkinan ditaksis dan ditawil yang memungkinkan lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat dalam lafaz akhir. Selain itu juga dapat dinas. Nah, nas mempunyai dalalah yang jelas sebagaimana zahir. Pemahaman maknanya tidak tergantung pada petunjuk dari luar sighotnya. Demikian juga makna nas tidak memerlukan penelitian, akan tetapi bisa langsung dipahami dengan sighotnya. Nas lebih jelas dari zahir. Sebab menjadi lebih jelasnya nas dari zahir adalah disebabkan qarinah yang terdapat dalam kalam. Seperti ayat tadi masih sama dalam surat Al-Baqarah ayat 275,
wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, petunjuk dalalah nas ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan antara jual beli dan riba. Nas di sini lebih jelas dari zahir karena ada qarinah yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mufassar. Dengan ditempatkannya mufassar pada urutan ketiga menunjukkan ia lebih jelas dari dua lafaz sebelumnya, yaitu zahir dan nas. Ada beberapa definisi tentang mufassar, di antaranya yang pertama yaitu mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang tegas dan jelas, sehingga petunjuk itu tidak mungkin untuk ditalwil dan ditaksis, tapi dapat dinas ketika masa Rasulullah. Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi, yaitu suatu lafaz yang dengan sihotnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terperinci begitu terincinya, sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut. Nah, kemudian dari definisi yang terpapat tersebut dapat ditarik kejelasan bahwa hakikat lafaz mufassar itu, yang pertama penunjukannya terhadap makna jelas sekali. Kemudian yang kedua, penunjukannya itu hanya dari lafaz sendiri tanpa memerlukan qarinah dari luar. Kemudian yang ketiga, karena terang dan jelas dan terinci maknanya, maka tidak mungkin ditakwilkan. Contoh mufassar yaitu seperti dalam firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajildu kullu wahidin minhuma minha jaldatin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari mereka 100 kali dera. Nah, kemudian lafaz mi'ata merupakan lafaz mufassar karena ia adalah bilangan tertentu. Lafaz tersebut tidak mengandung pengurangan dan penambahan. Kemudian yang keempat adalah muhkam. Muhkam adalah yang paling jelas. Muhkam menurut bahasa diambil dari kata ahkama yang berarti atqana, yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis dan dinas. Muhkam adalah lafaz yang menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafaz ini jelas pengertiannya, tidak menerima lagi adanya takwil dan taksis. Bahkan terkadang disertai dengan ungkapan yang menunjukkan bahwa lafaz itu tidak menerima adanya nasakh. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz. Muhkam menunjukkan makna yang jelas dan tidak ada kemungkinan ditakwil, taksis dan dinas. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Kemudian pembagian yang kedua yaitu dalalah ghairu lafziyah atau ghairu watihah. Ditinjau dari ketidakjelasan arti, yaitu ada 4. Yang pertama khafi, muskil, mujmal dan mutasyabih. Yang pertama khafi. Khafi adalah lafaz dari segi penunjukannya kepada makna dengan jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu. Ketidakjelasan itu disebabkan karena bentuk kasus itu tidak persis sama dengan kasus yang ditunjukkan oleh dalil. Seperti firman Allah, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Nah, secara umum pengertian pencuri cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak. Ketidakjelasan timbul ketika menerapkan ayat tersebut untuk tukang copet yang secara lihai memanfaatkan kelalaian orang untuk menguras hartanya. Untuk itu perlu pendalaman lebih lanjut dalam kasus ini. Dan yang kedua adalah muskil. Muskil adalah ketidakjelasan arti suatu lafaz disebabkan oleh lafaz itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda, sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar seperti dalam nas mushtarak.
seperti dalam lafaz mustarok. Misalnya dalam firman Allah, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang tertalak adalah menahan diri atau beriddah 3 kali quru. Nah, lafaz quru ini apakah diartikan sebagai masa suci atau masa iddah? Ulama Hanafiyah mengartikan dengan masa haid, sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan dengan masa suci. Masing-masing pendapat mengartikan quru dengan memakai qarinah lain. Dan yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafaz itu sendiri. Untuk membuat kejelasan lafaz tersebut bukan dengan jalan istihad, tetapi dengan penjelasan dari pembuat syariat itu sendiri. Misalnya kata-kata seperti sholat, puasa, dan haji. Lafaz-lafaz tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh sunnah-sunnah Rasul untuk menjelaskan istilah-istilah yang melekat pada lafaz-lafaz tersebut. Kemudian dalalah ghairu wadhihah yang keempat adalah mutasyabih. Mutasyabih adalah suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskan, seperti tidak ada dalil juga yang menjelaskannya. Seperti ayat-ayat Al-Quran yang terpotong-potong di awal surat, seperti alif lam mim ha mim, kemudian doha, dan lain sebagainya, yang biasanya itu terletak di awal surat. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.